Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, anak-anakku kelas 5B hari ini kita akan belajar tentang kepadatan penduduk di Indonesia. Kalian bisa buka LKS tematik halaman 42. LKS tema 1 halaman 42. Nah, anak-anak kita tahu bahwa jumlah penduduk Indonesia ini bertambah setiap tahunnya, bertambah dengan pesat. Pertumbuhan penduduk di Indonesia ini diikuti juga dengan peningkatan ketersediaan dan tingkat pelayanan sarana dan prasarana, karena itu penting. Nah, kepadatan penduduk terutama di Indonesia itu merupakan salah satu masalah yang besar yang dihadapi oleh negara kita. Negara kita merupakan negara yang berkembang. Nah, perkembangan jumlah penduduk ini dari satu periode ke periode yang lain itu biasanya kita ketahui dari sensus penduduk. Contohnya, ini adalah data sensus penduduk pada tahun 2017. Di sini Pulau Sumatera ada 55 juta jiwa, Pulau Kalimantan 15 juta jiwa, Pulau Sulawesi 19 juta jiwa, Kepulauan Maluku ada 2,9 juta jiwa, Papua ada 4,1 juta jiwa, Bali dan Nusa Tenggara ada 14 juta jiwa, dan Pulau Jawa menyumbang sangat banyak jumlah penduduk di Indonesia, ada sekitar 149 juta jiwa. Jadi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 ada 238.518.000 jiwa. Nah, itu tadi data pada tahun 2017. Bagaimana data jumlah penduduk pada tahun 2020? Hasil sensus penduduknya, jumlah penduduknya ada sekitar 270,20 juta jiwa. Jadi bertambah sekitar 32 juta jiwa sejak tahun 2010. Dengan yang paling banyak masih ada di Pulau Jawa, lebih dari 50%. Nah, banyaknya jumlah penduduk di Indonesia ini juga diakibatkan karena wilayah Indonesia yang sangat luas. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan juga mengakibatkan adanya keberagaman penduduk. Salah satu keberagaman yang ada di Indonesia adalah keberagaman suku. Banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Totalnya ada sekitar 1.340 suku. Nah, berikut nama-nama suku yang ada di Indonesia. Contohnya, di Jawa Timur ada suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Nah, kalian juga bisa lihat lebih jelas nama-nama suku yang ada di Indonesia pada LKS tema halaman 43 sampai 44. Di situ sudah jelas sekali dan banyak sekali ya, banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman suku bangsa Indonesia juga bangsa yang memiliki berbagai agama. Ada keberagaman agama yang ada di Indonesia. Totalnya agama yang ada di Indonesia yang sudah diakui ada 6 agama. Yang pertama ada agama Islam, yang kedua ada Kristen Protestan, yang kedua ada agama Katolik, yang keempat ada agama Buddha, yang kelima ada agama Hindu, dan yang keenam ada agama Konghucu. Nah, agama-agama ini berbagai agama yang berbeda yang ada di Indonesia, kita harus saling menghormati dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain.
lain. Kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama karena itu sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Nah, perbedaan beragama maupun perbedaan suku tadi bukanlah menjadi alasan untuk Indonesia ini terpecah belah, namun menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat Indonesia. Karena kita sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, pemerintah mempunyai program untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Namanya adalah Tri Kerukunan Umat Beragama. Tujuannya agar masyarakat Indonesia bisa hidup dalam kebersamaan meskipun banyak perbedaan. Ada 3 programnya. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama dalam satu agama. Karena dalam satu agama misalkan pasti ada perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat dalam suatu agama tersebut. Nah, di situ kita tidak boleh memaksakan atau memandang bahwa pandangan kita atau pendapat kita yang paling benar. Kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Kita harus saling menghargai dan menghormati pandangan dari suatu golongan umat tertentu. Kemudian yang kedua, kerukunan antara umat agama satu dengan yang lain. Kerukunan antara umat beragama yang berbeda, kita juga harus menghormati dan menghargai, tidak saling mencurigai dan tidak saling memaksakan agama kita kepada orang lain. Nah, yang ketiga adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Caranya dengan bekerja sama dengan baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena para tokoh agama dan pemerintah perannya sangat penting dalam mencari solusi tanpa merugikan pihak manapun. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan penjelasan di atas, kerjakan LKS tema halaman 44 dan 46. Langsung dikerjakan di LKS, dikumpulkan Senin depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.